Selamat bergabung. Jadi komunitas Sebut Saja Mawar ini adalah komunitas yang awalnya tujuannya adalah untuk memperbaiki paradigma para perempuan ya, terutama mawar-mawar yang dulu biasanya jadi korban. Gimana caranya supaya mawar bukan lagi korban tapi mawar yang menjadi Mawar, queen, mawar, mawar. mawar. Tapi ternyata yang hadir banyak pak-war ya. Sama Eh ada Omwar-Omwar. Mbak Mari. Iya, ada Ada Mbak Mbak Mari. Mari, halo selamat Hai Mbak malam. Mari. Mbak Mari masih di Semarang? Masih kayaknya. Oh, masih? Masih. Oh, iya, iya, iya. Kopdaran terus ya, Mbak Ika? Oh baru sekali. Oh, masa? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Hamid Mas. ya. Selamat Hamid. malam. Ya, Iya, salam kenal. Ya, salam kenal. Sama-sama salam kenal dari Bondowoso. Oh, mendewasa. iya. Jadi sebut saja Mawar dulu itu ngobrol-ngobrol ya, hasil ngobrol-ngobrol antara Mbak Mariana Lo, Bang Aswar, saya, terus ada siapa lagi ya dulu ya? Ada teman-teman. Mas Terus Didu, kemudian ada yang bergabung. Mas Didu itu agak agak telat. agak Mas telat. Didu agak belakangan. Mm-mm. Mas Cem, ya pastilah Mas Cem itu pasti satu paket sama Abang lah ya. Kita terpisahkan kayak anak Terus kembar ya. iya, satu paket. Oh, dulu dibantu sama, terus akhirnya belakangan dibantu sama Jenny ya. Oh iya, Kak. Mbak Jenny. Dan apa ya, kita sudah banyak banget ya Mbak ya. Kita banyak banget ada narasumber dengan kisahnya yang, aduh, luar biasa. Iya, Perempuan-perempuan di sesama ini memang luar biasa. Ada dulu sempat ada apa korban perkosaan dari kecil, bahkan sampai bertahun-tahun dan sekarang thanks God gitu, alhamdulillah orangnya udah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Masih ingat nggak? Mbak Mariana juga dulu pernah menjadi narasumber. Terus dengan berbagai kisah ya. Dan sekarang ya akhirnya mungkin kita mengawal Mbak Sani. iya, Mbak Halo? Ika. Iya, Iya. Mbak Ika. Mm. Diam aja Mbak Sani gimana? Sekarang kok udah bisa ketawa-ketawa? Ah, ini lebih apa? Udah mulai lebih nerima kenyataan yang paling bikin ya Sani udah mulai agak enjoy itu yang waktu pernah sesi eh ya Sani nggak bisa bayar listrik itu loh Mbak Ike, yang sampai kalau orang datang tukang listrik itu udah langsung ketakutan, udah langsung aduh 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 udah gitu-gitu aja kan, kata 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 Bang Hasan itu ya bebaskan jiwa aja gitu, dimerdekain. Jadi ya kalau memang harus putus ya putusin aja gitu, yang penting hati tenang gitu kan, jiwa tenang gitu, nggak ada rasa kecemasan lagi. Kalau memang harus gelap ya gelap aja sekalian, terima aja kenyataan memang harus begitu gitu kan. Terus ya udah sejak itu kalau misalnya ada kayak kejadian yang begitu gitu ya, ya udah kalau memang harus itu terjadi ya terima aja dulu gitu. Nanti yang penting kan hati itu nggak terikat kecemasan gitu loh Mbak Ika. Itu yang bikin otak buntu sebenarnya kan. Kalau udah kayak gitu kan udah nggak bisa mikir kayak gimana gimana lagi gitu. Jadi pelan pelan ya begitu. Oke. Kalau misalnya ada yang something kayak udah mulai, ya emang harus terima dulu lah gitu. Emang udah realitanya begini gitu Betul, kan. Mm. betul. Jadi bukan Pertama bukan diterima bukan terus kemudian kepaksa, bukan, diakui gitu ya. iya, kayak bukan nyerah sih, bukan nyerah kayak Iya, kayak apa sih, ya bukan. udah diterima gitu. Iya, Maksudnya gitu ya. mengakui ya memang Mm-mm. kondisinya lagi Jalani. pengalamannya sedang Mm-mm. begini gitu ya. Iya, iya Oke gitu. nih Abang Aswar udah masuk. Oke, kita mulai ya. Selamat malam, Abang Aswar, anak soleh. Apa Malam, kabar? Malam, Bang Aswar. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. ya, Sehat Bang? ya? Iya, Abang kangen gak sih sama kita-kita, Bang? waduh, makanya aku Kit- pindahin rabun Kitanya nih yang biar kangen, kitanya ya, yang kangen ya. Abang nih kemana Sama pindahin aja sama rabun nih. gitu. timbangan Mbak Ike, sama timbangan Mbak Ike naik gitu kayaknya ya. Naik Oh nggak, iya, Bang? pasti. Heeh. Pasti oke. Iya, Abang. Tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Sani. Malam hari ini kita topiknya adalah ya tadi sempat ngobrol ya kalau kalau misalnya memang sumber daya banyak kan orang bisa ngapain aja. Nah,
dalam case Mbak Sani ini kan sumber daya sangat terbatas ya, bahkan mungkin apa ya, ya sangat terbatas gitu loh. Mm-mm. Terus bagaimana gitu apa ya? Terus bagaimana gitu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini gitu loh Bang, supaya tetap tetap bisa menjadi perempuan yang berdaya, terus kemudian bisa minimal bisa keluar lah gitu Bang. Silahkan Abang dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam Bang. Kita Malam. lanjutin ngobrol sama Mbak Sani ya. Iya. Eh, apa namanya? Bih, dapil Tembalang nih kita. Tembalang, saya masuk nggak nih? Enggak Bang, Saya Abang Banyumanik ya. masuknya dapil 4 ya Banyumanik. Adalah nggak Mohon milih. doanya ya Bang. Oh iya iya siap. Iya jadi eh, apa namanya? Mungkin beda ini ya, beda jumlah muatan bebannya saja dengan saya gitu ya. Dulu, jadi eh yang Mbak Sani ini kan dia ada beban yang itu apa ya? Beban hariannya itu banyak gitu kan. Kalau saya dulu itu hanya bawa beban sendiri kan. Mm-mm. Tapi keadaannya sama gitu. Artinya sebenarnya itu secara sosial nggak punya kapasitas gitu ya, nggak punya kapasitas. Cuman tuh gini gitu ya, uh, coba kita harus pakai model ini ya, tentang kita harus kembali kepada sistem diri kan, kita harus kembali kepada sistem kedirian karena tanpa ada sistem, tanpa ada paradigma itu kita nggak ada ya yang bisa kita jelaskan gitu. Berarti kan buntu dan itu tidak mungkin kita membawa persoalan ini apa menjadi meledak gitu kan, nggak mungkin. Yang satu sisi ya misalnya Mbak Sani kan udah katakan tahunan ini ya, artinya sampai tahun sekarang pun sebenarnya dia masih tetap hidup gitu, masih tetap hidup, masih masih bisa hidup gitu ya, masih bisa hidup. Artinya tuh sebenarnya dari situ itu kita melihat ya bahwa kehidupan tuh memang nggak berjalan dengan kalkulasi linier. Dia punya kehidupan tuh punya aturannya sendiri gitu. Secara matematis kan harusnya ini udah nggak bisa jalan kan, udah nggak bisa jalan kehidupannya Mbak Sain. Tapi nyatanya tahun berganti tahun gitu Mbak Sani tetap tetap aja tetap Ya ada ya. eksis gitu kan, tetap eksis, Ya. nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa tuh ya dia tetap hidup gitu dengan beban seperti sebelum-sebelumnya gitu. Artinya kemampuan kemampuan survive-nya itu ada gitu. Kemampuan survive-nya ada, hanya saja ini kan dia belum katakan tuh belum tumbuh ya, belum tumbuh. Nah, ini memang itu ya apa namanya? Mbak Sani perlu juga melihat bahwa ya saya sudah survive gitu ya, sudah menjadi katakan sikap hidupnya itu bertahun-tahun sudah terbentuk kan, sudah tahu cara bagaimana apa ya, cara melewati ketidakpastian kan. Jadi ketidakpastian tuh
sudah sering dihadapi, artinya di situ itu satu sisi itu bisa membawa kita pada rasa putus asa bahwa sudah bertahun-tahun saya tidak ada perubahan. Tapi di sisi lain juga bisa kita lihat itu membawa optimisme bahwa ternyata saya mampu survive bertahun-tahun gitu. Itu kan tergantung banyak hal lah. Tapi kita sih berharap ya Mbak Sani ngambil yang bahwa mampu melihat dari sisi yang positif bahwa aku telah teruji bertahun-tahun survive gitu. Bukan kemudian melihat aku telah bertahun-tahun tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan. Nah, yang diperlukan tuh gini, kan sistem kedirian kan ada dua ya. Ada yang ini kuliah tadi pagi sih, cuman saya kira itu bisa menjawab ya, atau bisa memberi perspektif. Ada yang sifatnya kan subjektif. Ada yang sifatnya objektif gitu ya. Yang sifatnya subjektif ini kan kita biasa sebut dengan ini adalah spiritual gitu. Spiritual itu ini sebenarnya ngomongin spirituality itu hal yang hal yang gampang gitu. Karena ngomongin tentang diri. Sementara yang objektif ini dia bagaimana diri itu mewarga dengan diri dalam pengertian seluler gitu ya, dengan diri yang lain pada keluarga, dengan diri yang lain di budaya kan, dia kan mewarga tuh. Mewarga. Dan seperti itu. Diri dengan diri yang lain di bisnis kan. Nah, jadi kekuatannya itu ada pada diri ya. Kita tidak akan membagi diri ini dalam beberapa kategori pikiran soul, enggak. Diri aja. Itu lebih mudah dari pengalaman saya ya. Dari pengalaman saya berjibaku dengan kehidupan itu, yang aslinya itu berjibaku dengan diri saya, ternyata itu kita lebih banyak tersesat dalam istilah-istilah yang sebenarnya kita tidak bisa membedakan itu istilah objektif atau istilah subjektif gitu. Dalam pengalaman saya, ketika saya dalam situasi saya harus bertahan hidup, maka saya lebih banyak ke hal yang subjektif gitu. Menghindari hal-hal yang berbau objektif, karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang dijalani gitu, bukan kehidupan yang dipikirkan kan. Kita kan melihat bahwa kehidupan yang Mbak Sani itu berat gitu ya. Kehidupan yang Mbak Sani itu problem, itu kan kehidupan yang kita pikirkan. Ya kan? Kehidupan yang kita pikirkan. Sesungguhnya kehidupan yang dijalani itu ya seperti yang dialami langsung Mbak Sani bertahun-tahun, ya masih terus berlangsung kan? Masih terus berlangsung. Nah, jadi untuk Mbak Sani coba fokus memahami diri itu hanya sebagai diri. Nggak usah dipecah-pecah pikiran, nggak usah. Karena kalau diri sebagai diri itu lebih mudah loh untuk masuk ke dalam sistem spiritual. Karena kalau kita diri, kita tahu bahwa ada kata ganti diri saya gitu kan. Dan hanya saya kan, kata ganti diri sesungguhnya itu hanya saya. Adapun kata ganti diri kamu itu sebutan untuk kesayaan yang lain kan.
Jadi yang ditangani itu hanya diri, gitu, hanya saya. Hanya saya. Lalu kemudian kesayaannya inilah yang harus apa namanya itu dibenahin secara apa namanya kesayaan atau diri ini yang harus dibenahi dengan ilmu subjektif dengan ilmu kesadaran gitu. Karena diri atau kesayaan ini itu dia nature-nya cuma dua kan. Nature diri atau nature kesayaan cuma dua. Nature ilahiyah sama nature ego. Inilah yang kemudian tuh disebut Hawking sebagai faktor terselubung dari perilaku manusia itu nature diri. Nature diri inilah yang kemudian tuh diukur dari 1 sampai 1000 gitu ya. Kalau 1000 itu ya pencerahan ya. Kalau 20 itu diri itu uh, tereliminasi gitu. Jadi uh, apa? Bahwa yang menjalani kehidupan itu diri loh. Lalu diri itu menjalani kehidupannya dengan apa? Dengan nature ego atau dengan nature ilahiyahnya kan gitu. Lalu apa sih yang menyebabkan diri itu memperagakan nature ego? Apa sih yang menyebabkan diri itu memperagakan nature ilahiyahnya? Kan itu aja persoalannya kan. Kan hanya itu soalnya. Jadi ketika menerima dirinya sebagai diri, nggak usah dulu pakai kategori objektif mind, soul, udah nggak usah itu, nggak usah dulu. Itu nggak selesai itu buat kerangka penelitian kalau kayak gitu. Kalau untuk kehidupan tuh nggak selesai dengan kategori tadi. Diri ya diri gitu, kata ganti diri. Kamu cukup saya ya saya gitu. Saya dan yang menjalani kehidupan tuh diri saya. Saya. Lalu dari situ itu menjadi lebih mudah ya. Menjadi lebih mudah karena nature diri itu cuma dua, ego atau ilahiyah. Mari kita masuk ke wilayah ilahiyah gitu. Jadi kalau saya adalah diri, sebenarnya Tuhan pun juga diri loh. Tuhan itu kan sering Tuhan itu berfirman memperkenalkan dirinya itu dengan kata ganti diri. Misalnya la ilaha illa ana. Itu kan kata ganti diri. Kita juga menyebutnya huwallah, antallah. Itu kan kata ganti diri gitu. Lalu dari hubungan kita dengan diri inilah yang melahirkan nature diri gitu ya. Nature ilahiyah atau nature ego gitu. Ini sebenarnya lebih mudah loh, lebih mudah kalau Mbak Sani itu datang ngobrol gitu ya. Datang ngobrol. Lebih mudah dialami nature ilahiyah itu karena dia kan langsung dialami gitu. Nah, diri itu akhirnya terkarakteristik oleh nature ego karena ketidaksadaran pada dirinya bahwa diri ini dari dirinya gitu kan. Jadi ada keterpisahan diri itu dengan sumber diri. Nah, itu nanti jadi nature ego gitu. Keterpisahan diri atau ketidaksadaran diri lah ya. Ketidaksadaran diri dengan sumber diri.
Nah, ini yang menjadi nature ego gitu. Yang biasa kita sebut S kecil. Sementara kesadaran diri yang terhubung dengan sumber, itu jadi diri yang ilahiyat. Jadi S besar dia. Lalu dari nature ilahiyah itu kan nanti dia akan menjadi ini kan menjadi nature batin. Lalu nature batin itu akan BT ya, akan BT aktual di alam tampak gitu. Ini kita bedain warnanya aja ya. Kita bedain. Begitupun kalau nature diri itu adalah nature S kecil kan. Maka suasana batinnya itu dia akan terjebak pada ego, nature ego. Lalu yang BT itu juga ya dari nature ego gitu. Kan seperti itu memahami perilaku. Memahami perilaku. Kalau bisa sih Mbak Sani, ya di sini ada 2 hari lah ke sini 2 hari gitu. Di sini ada Teh Susan, ada Teh Susan udah lagi di ruang sebelah tuh dia. Ada Teh Tita juga gitu ya. Jadi kamu fokus sini aja, fokus dua apa ya, mempelajari apa namanya 2 nature kedirian ini gitu. Hanya 2 ini, tapi meskipun hanya 2 ini kan spektrumnya luas. Spektrumnya itu luas, jadi untuk mempelajari nature ego, untuk mempelajari nature keilahian itu sebenarnya simple. Tetapi itu kemawasan kita lah yang atau kesadaran kita pada nature diri ini gitu. Inilah yang kemudian tuh disebut sebagai faktor terselubung. Ini kan faktor tersembunyi gitu ya. Faktor tak tampak. Ini kan faktor tak tampak ini. Dalam judul buku Power Force itu kan yang disebut faktor tak tampak di balik perilaku manusia kan ini gitu. Di balik perilaku manusia adalah nature diri. Selama ini kan kita hanya melihat faktor yang tampak dari perilaku manusia kan. Transaksi dengan lingkungan. Kemudian kita didorong untuk melihat faktor tak tampak di balik perilaku manusia. Apa faktor tak tampak? Nature diri. Nature diri itulah yang oleh Hawking itu dikalibrasi gitu. Ya seperti itu aja sebenarnya. Cuma memang itu untuk mastering itu tuh harus dibimbing. Nggak bisa baca buku itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mungkin dia tahu. Nggak mungkin. Karena ini dia untuk bisa mengetahui nature ini, dia harus menjadi penyaksi sekaligus pelaku kan. Itu terberatnya di situ gitu. Terberatnya. Jadi untuk apa ya? Sebenarnya diri itu punya potensi kok. Hanya saja yang diperagakan oleh diri selama ini itu kan potensi untuk survive. Meskipun to nature ego, pada nature ego itu diilhamkan Tuhan untuk bertahan hidup loh. Jadi pada nature ego itu pun juga Tuhan itu mengilhamkan pada diri, kamu harus hidup. Ya, Kamu harus hidup. Ada rahmatnya Tuhan di dalam itu juga ya, Bang ya berarti. Bahkan pada ego itu tetap saja ada apa ya? Ada rahmat Tuhan, yaitu dorongan untuk terus melanjutkan kehidupan gitu.
Tetap ada rahmat Tuhan pada ego itu. Persoalannya ini kan adalah uh, sampai kapan kita mau menjalani hidup hanya dengan bertahan hidup gitu. Itu kan yang menjadi persoalan. Tapi bahwa apa namanya ada dorongan untuk terus mempertahankan hidup pada ego itu juga ada. Bukannya tidak ada. Yang berbahaya justru dari ego itu, tapi di ego itu juga ada sisi untuk mengakhiri hidup gitu. Ada sisi itu. Ada sisi bahwa saya akhiri aja lah hidup ini. Jadi itu adalah titik ekstrim. Paling rendah dari ego itu adalah saya akan akhiri hidup ini gitu. Bunuh diri misalnya. Bunuh diri pasif misalnya itu juga cara ego untuk mengakhiri kehidupan gitu ya. Atau mengakhiri hidupnya gitu. Iya bang, kadang-kadang ada suka gini, kayak berbisik gitu dalam hati. Oh, kalau aku mati kan aku nggak bakal mikirin masalah yang banyak ini gitu bang. Tak Ya, mikir kalau udah mati tuh aku tenang, malah itu bisikan bisikan ego itu kayak gitu. Kalau mati malah lebih tenang gitu. iya Kan itu itu ada. kayak mancing kan, iya kayak mancing. Udah kalau udah di dalam sana kan udah gak mikirin apa-apa lagi gitu. Padahal Ya, itu titik terendah dari ego kan. Titik terendah dari ego kalau dia sudah mengalami penderitaan yang tidak mampu lagi dia pikul, itu dia akan memilih jalur apa ya, terdorong untuk memperagakan nature itu gitu. itu Dia akan asik. mengambil. Udah nggak Hmm? mikirin Tuhan itu tuh bang. Udah nggak kepikiran. Ada inget Tuhan juga nggak ada kepikiran gitu. Cuman mikir udah mati dikubur udah tenang. Udah nggak mikirin Tuhan. Tuhan di mana apa-apa nggak ada ke situ pikirannya lagi. Iya, nggak mungkin mikir itu. Iya. Tidak mungkin. Tapi yang paling ya apa ya, yang harus di ini itu kan gini, ketika nature ego itu disuruh menyelesaikan masalah, dia akan menyerah gitu. Karena memang nature ego itu enggak punya potensi untuk itu gitu. Malah jadi nyari pembenaran dan menyalahkan pihak lain gitu bang. Nah, itu nature ego tuh. Iya. Jadi mestinya itu kalau kamu tiba pada diri yang sudah mulai apa namanya itu amarah ya, nafs amarah. Nafs amarah itu kan dia merusak diri. Kamu jadi mestinya itu itu nature diri. Jadi si diri itu masih bisa menyaksikan nature yang ada pada dirinya kan. Itu tadi diri itu adalah karakter. Jadi karakter ego pada diri gitu. Kamu mestinya itu dari situ itu bisa punya catatan banyak bisa punya catatan banyak dari penemuan ya nature ego pada diri. Nature ego itu bisa ditemukan pada diri sendiri maupun pada diri yang lain. Nature ego itu, apalagi dalam keadaan susah, itu kemudian nature ego itu muncul gitu. Ini ada pertanyaan, terus setan gimana gitu. Udah jangan bahas setan dulu dah. Itu nanti kajian lain ya. Kita kita fokusin dulu bahas nature diri gitu ya. Soalnya kalau ketambahan lagi dengan variabel setan, tambah rumit lagi. Gitu. Kita fokus dulu di variabel diri yang ilahiyah sama yang ego gitu. Kalau ditambahin setan lagi, kita akhirnya nggak ngaji diri, tapi ngaji dirinya setan.
Jadi mikirin kesayaan setan juga nanti. Lama-lama kita mikirin kesayangan setan, nggak mikirin kesayangan sendiri. Kita fokus dulu di diri gitu ya, di diri, biar clear gitu. Kadang-kadang tuh apa ya, eh, ada masalah-masalah pada diri itu ya, di mana diri itu salah satu problem pada diri kalau kita lihat dari kata ganti diri itu kan cuman saya gitu ya, kamu, dia. Kalau kita di level kamu, dia, ini kan artinya kita berarti itu mengalienasi diri kan. Padahal diri ini dia tidak bisa diwakilkan. Kalau diri itu tak terwakilkan, dia harus hadir langsung. Tapi kadang-kadang itu dalam menyikapi masalah, kita pingin diri kita itu diwakilkan oleh diri yang lain gitu. Nah itu kita berarti itu ada masalah dengan kedirian kita, yaitu dia masih telat perkembangannya gitu. Mestinya diri itu tidak boleh tidak bisa diwakilkan, dia harus hadir langsung. Seperti itu. Tapi ketika kita melihat masalah kayak tadi misalnya ya, lihat masalah kepingin kabur, itu kan berarti sesungguhnya itu masalah tadi itu ingin diwakilkan oleh orang lain untuk menyelesaikannya kan. Iya, kayak ngelimpahin ke orang aja gitu ya. Nah itu rasa kesayanganmu itu di situ masih teralienasi gitu. Jadi pada secara spiritual itu ya, secara spiritual itu masalah yang tidak beranjak itu adalah mendewasakan dirimu dalam pengertian itu pada akhirnya kamu tidak bisa lagi lari dari kenyataan untuk berkepastian pada dirimu. Kamu mesti berkepastian pada dirimu gitu, bahwa oke, ini masalah sesungguhnya dalam hidupku itu adalah ini gitu. Jadi justru hal yang paling penting itu adalah akui bahwa dirimu itu berkepastian gitu. Dia gunakan kata ganti pertama. Nah, kadang-kadang tuh kita pingin lari gitu. Kamu aja yang nyelesain masalahku atau dia aja yang nyelesain masalahku gitu. Termasuk hal yang sering kita tidak ingin hadir itu adalah menunjuk setan sebagai penyebab setan ini ya. Akhirnya apa? Mengalienasi diri gitu. Mengalienasi diri. Padahal diri itu yang harus tegak. Dia nggak boleh lari. Karena diri ini adalah dari dirinya gitu loh. Dari dirinya. Ego itu nggak bisa diusir gitu. Itu nature diri gitu ya. Jadi ego itu nggak bisa diusir. Itu nature diri kalau kita tidak ilallah, kan begitu. Sebenarnya itu kita nggak perlu terlalu banyak istilah-istilah sih sebenarnya ini. Ya saya, diri itu ya saya gitu. Apakah itu disebut eksistensi atau terserah, yang penting itu saya pokoknya gitu kan. Jadi jangan banyak kategori dulu. Itu kan saya itu sesuatu yang kita alami kan. Ya saya adalah saya gitu. Rasa saya itu, rasa diri itu kan jelas, saya adalah saya. Nggak usah dikategorikan dulu dalam sistem-sistem filsafat, nggak usah. Saya adalah saya. Lalu bagaimana kekuatan diri ini, kekuatan kehadiran diri ini ketika dihadapkan dengan
masalah katakan utang 5M. Situ nanti muncul karakter ego pada diri, misalnya aku nggak sanggup. Seperti itu. Itu ego itu nature diri ya. Jadi ego Ya, itu nature jadi dari kayak diri. itu ya Bang. Jadi kayak saklar gitu kan. Kayak Mm-mm. konsekuensi aja. Jadi kalau yang diri ilahiyahnya hadir, udah otomatis off yang ego gitu kan. Iya, Kayak model saklar ya. ya. Jadi ini nggak bisa disingkirkan. Ini adalah mode kehidupan gitu kan, mode diri kita kan. Ya kayak saklar aja gitu. Kalau ilahiyahnya nggak kuat, maka yang kuat nature ego. Nature ego. Seperti itu. Nature ego itulah yang kemudian tuh nanti dia akan terlihat. Yang tak kasat mata itu nature dirinya kan. Yang terlihat nanti perilaku diri. Perilaku diri. Ya, seperti itu. Coba deh di apa ya? Uh, didekati secara langsung sebenarnya ini. Secara langsung itu artinya nggak usah banyak kategori. Cukup satu kategori diri dan gunakan kata ganti diri yang pertama, saya gitu. Bang, Saya. untuk dia bisa eh, lebih lama di apa di kesadaran diri ilahiyah itu berarti memang harus selalu dalam keadaan sadar untuk menyaksikan ke dalam diri nature apa nih yang sedang sedang apa aku lihat tampak langsung secara dari apa dari yang kita alami gitu ya bang ya. Jadi kalau Sebenarnya kalau kamu ini ya, kalau kamu bisa mengetahui nature ego, itu berarti kamu keilahian tuh. Karena bisa tahu nature ego pada dirimu kan, atau nature ego pada diri orang lain gitu. Seperti itu. Di awal-awal tuh dia untuk memperkuat nature ilahi itu adalah dengan mengetahui nature ego. Disitulah kemudian tuh beratnya, karena kita sepenyaksi sekaligus pelaku gitu kan. Penyaksi kan berarti dia itu nature keilahian kan. Pelakunya itu kan berarti dia nature ego. Nature keilahian menyaksikan nature ego gitu. Pelaku. Enggak, maksudnya pelaku itu bukan korban, itu bukan kategori apa ya, bukan kategori pelaku korban gitu. Ya istilahnya itu pelaku, pengamat sekaligus pelaku gitu. yang mengalami maksudnya gitu ya bang ya Iya, pelaku yang mengalami gitu. bukan bukan objektif dalam bentuk yang melakukan yang terserang gitu kan bukan jadi korban bukan tapi yang pelaku itu maksudnya yang ngalamin sendiri gitu kan bang ya. ya ngalamin sendiri gitu. Ngalamin langsung tapi nature ego kan Iya. sebagai pelaku, penyaksi sekaligus pelaku gitu. Kalau di psikologi kan pengamat sekaligus pelaku. Yang ngalamin langsung gitu. Kalau yang ngalamin orang lain itu lebih mudah, ya kan? Karena kita hanya penyaksi kan. Iya ya, iya benar. Karena kita kayak kayak apa? Kayak udah lepas dari si yang melakukan itu gitu kan. Jadi kita hanya menyaksikan gitu ya. Berjarak gitu. Berjarak. Seperti itu. Jadi yang sulit itu adalah keluar dari nature pelaku kan. Lah itu mesti dia dibersamai gitu.
Karena ketika dia terlalu kuat di sini, dia kehilangan ruang kesadaran sebagai penyaksi kan. Makanya itu dibutuhkan kesadaran gaya hidup kontemplatif untuk selalu berada dalam mode ini, penyaksi sekaligus pelaku. Seperti itu. Dan sebenarnya itu kalau mau neliti gitu ya, Mbak Sani mau neliti, teliti itu nature pada diri. Itu pasti kalau kamu saya adalah itu kan, Iya. kamu teliti perkembangannya. Ini dia tumbuh kok, atau dia tambah ke bawah gitu. Misalnya kamu nerima informasi dari anak mah, ada tagihan 2 juta ya minggu depan. Respon dirimu terhadap fakta, terhadap ini apa? Temukan respon dirimu, tulis, catat gitu. Lalu progresifkan. Saya adalahnya itu, ikuti aja itu jejak apa? Peta kesadaran tuh. Seperti itu. Dan nggak boleh afirmasi ya Bang ya. Kalau udah afirmasi itu nggak boleh pakai afirmasi ya. Hah? Kalau udah pakai Fokus afirmasi. pada ini loh. Kamu fokus catat pada nature kehadiran subjek itu. Saya ini. Kamu nature diri itu kamu catat. Kamu catat gitu. Lama-lama itu kamu jadi ngerti cara untuk melampaui nature diri yang lemah gitu. Nanti itu tahu sendiri karena terbiasa menghadapinya kan. Akhirnya kamu nanti tahu, oh cuman kayak gini aslinya. Saya sendiri pun tuh ngerti kayak gini, oh asalkan kamu tertib. Jangan menggunakan kategori-kategori objektif. Nggak usah. Menjelas kok, kamu cukup pakai kata ganti diri, domir. Pakai domirnya itu ya saya gitu. Hanya itu yang perlu kamu lakukan, lalu nature kesayaan itu apa kamu tulis. Entah itu sebagai pikiran, entah itu sebagai perasaan, itu sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya pikiran perasaan itu adalah nature diri yang terekspresi di pikiran, yang terekspresi di perasaan, tapi intinya diri kan sebenarnya tuh. Seperti itu. Jadi fokus pada kata ganti diri saya. Kata ganti diri saya ini kan nggak bisa kamu pecah-pecah lagi kan? Udah nyatu satu-satunya. Kan nggak bisa kata ganti diri ini kamu ganti dengan pikiran lah, itu nggak bisa. Oh saya kok. Tetap saya adalah saya. Nggak bisa kamu hanya ini adalah pikiran. Oh enggak, bukan. Itu kan hanya kategori apa ya? Proyeksi tadi kan. Ya, jadi saya itu bisa tampil dalam pikiran, bisa tampil sebagai perasaan gitu loh. Tapi saya tetap adalah saya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kamu bisa menangkap, oh sebenarnya itu yang saya diri ini tidak berubah. Nature-nya yang berubah. Apakah nature ego atau nature ilahiyah gitu. Diri sendiri itu aslinya tidak pernah berubah. Itu hanya pengalaman diri. Pengalaman diri dari nature ilahiyah atau pengalaman diri dari nature ego gitu. Tapi itu kamu harus temukan sendiri kesimpulan tadi. Seperti itu. Oke, saya kira itu dulu ya. Iya, Bang Ustaz.
Ya kamu fokus aja, fokus amati nature diri, nature saya gitu. Nature diri atau nature saya. Baik yang muncul sebagai pikiran maupun nature diri yang muncul sebagai perasaan gitu. Atau kalau lebih pekah lagi itu nature diri yang muncul pada sistem energi tubuh, pada sensasi tapi sensasi energetiknya gitu. Seperti itu. Oke, itu dulu. Hatur nuwun. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kasih banyak banget Mas Suat. Musami. Sehat-sehat ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Ike, Mbak Ike standby nggak ya? Iya, mungkin Mbak Ike masih di jalan atau belum standby lagi. Iya, itu teman-teman semua untuk sesi malam Terima ini. kasih. Hadir. Oh, ada Mbak Ike. Iya, Mbak Ike. Iya, aku bingung nyarinya. Ini oke. Aduh, keren. Iya, ya berarti tinggal mengamati nature diri aja, Mbak Sani Iya, ya. hanya meneliti ya. PR-nya masih ini. Iya, Oke, baik. kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, Bang Aswar. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya malam hari ini. Kita masih akan lanjut simak di grup. Terima kasih Mas Syamim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jokowi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.